Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menawan, beliau Bapak Kusmantoro SPDSD. Yang kami hormati Ibu Ika Karuniawati SPDSD selaku calon guru penggerak angkatan 9. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Menawan serta staf karyawan SD Negeri 1 Menawan. Puji syukur kita haturkan Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di sini dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Menawan. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada beliau baginda Rasulullah SAW. Semoga kita telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, sambutan acara yang keempat kegiatan inti yaitu diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Menawan. Acara yang kelima doa dan diakhiri dengan penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Tutik Suryani SPD. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Acara yang ketiga yakni sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada beliau Bapak Hendri Taufik Nurriza SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SD Negeri 1 Menawan Bapak Kusmantoro SPD SD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Menawan beserta staf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini tanpa kekurangan satu apapun. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mewakili Bapak Kepala Sekolah yang hari ini kebetulan ada tugas dinas, kami harapkan nanti setelah acara ini dibuka, Bapak dan Ibu Guru bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Menawan dengan baik, yang akan dipandu oleh Bu Ika Karunyawati sebagai CGP atau calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara ini secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita ikuti urutan acara dari MC atau protokol. Demikian sedikit sambutan yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Hendri Taufik Nurriza, kami ucapkan terima kasih. Acara yang keempat yakni kegiatan inti, yaitu diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Menawan. Kepada beliau Ibu Ika Karunyawati SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menawan yang saat ini berhalangan hadir karena ada rapat dinas sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan yang terhormat juga Bapak Ibu Guru semuanya, terima kasih yang hari ini telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi penularan budaya positif sebagai salah satu tugas saya, yaitu saya sendiri Ika Karunyawati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Nah, sebelumnya puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita telah diberikan rahmat dan hidayahnya, diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul, bertemu sapa kita semua, dan kegiatan pada hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Pertama-tama saya akan memberikan penjelasan di sini diseminasi penularan budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru sudah mengenal budaya positif. Namun di sini budaya positif itu apa? Maka akan saya jabarkan di sini. Nah, di sini saya sebagai CGP Angkatan 9, saya didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Adiasih SPD dan Ibu Royani SPD sebagai pengajar praktik. Budaya positif. Budaya positif di sekolah itu apa? Di sini yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada
budaya positif di sekolah itu sangat luar biasa gitu Bapak Ibu. Sebagai perubahan dari paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Posisi di sini kegiatan yang positif, aman, dan nyaman ini sangat dibutuhkan oleh murid-murid supaya mereka itu mampu belajar dengan baik, mampu mencipta sebuah karakter-karakter yang kita inginkan. Seperti lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, kontrol. Nah, ini sangat penting ya. Kontrol itu menurut Bapak Ibu guru itu dipengaruhi oleh siapa? Apakah orang lain ataukah diri sendiri? Nah, di sini sebelum kita memasuki materi yang lebih lanjut, maka kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, di meja Bapak Ibu guru di situ ada sebuah permen. Nah, nanti kita berimajinasi. Permen itu adalah sebuah barang yang sangat berharga, di mana di sini kita akan berpasangan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah sebagai A. Nah, ini nanti kita berpasangan ya Bapak Ibu. Tapi bisa duduk dengan Bu Zulfa atau mungkin dengan salah satu yang lain. Nah, nanti yang mungkin tidak mempunyai pasangan bisa bergantian ya. Nah, ini yang satu mungkin sebelah kiri sebagai A dan yang sebelah kanan kita sebagai B. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, itu nanti permen yang ada di meja Bapak Ibu guru dipegang. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, dan karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B, nah ini yang satunya ya, pasangan yang satunya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda seperti A tadi. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi. Nah, ini mengintimidasi nih, memarahi. Nah, tapi jangan sampai keras-keras. Kemudian menggoda. Ayolah Bapak Ibu, cobalah. Itu buat saya saja. Mungkin Bapak Ibu tidak penting. Kasihkan saya saja. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa menggoda si A sehingga A itu tadi bertahan dengan sesuatu yang berharga di tangannya itu tadi. Bapak Ibu guru yang sebagai B boleh menggoda, boleh menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, ini kita ya bermain drama. Silahkan Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, ini masing-masing pasangan kita akan memperagakan bagaimana kita mempertahankan benda yang berharga itu. Mungkin dengan tetap menggenggamnya atau akan melepasnya. Nah, itu tergantung Bapak Ibu. Silahkan, menurut Bapak Ibu ini adalah benda yang sangat berharga. Bagaimana respon Bapak untuk Bapak Ibu untuk mempertahankan benda tersebut? Silahkan dimulai dari sekarang. Sebagai A dan yang satu sebagai B. Nah, ini Bapak Ibu silahkan untuk mempertahankan atau untuk memberikan benda yang satu yang B. Silahkan boleh berikan, boleh memaksa atau boleh atau boleh Pak Asrofi dengan Pak Hendri mungkin boleh tak kasih ini tak kasih uang 100.000 kasihkan untuk saya. Coba ini untuk Bu sama Bu. Pakai uangku.
berikan benda yang berharga itu tadi? Iya, silakan. Ya, tidak Bu, tidak saya berikan karena menurut saya benda berharga itu ya wajib kita jaga dan kita pertahankan semampu kita. Menurut Bu Ulil tadi bagaimana Sebagai saya, sebagai B, cara Bu Ulil untuk menggoda Bu Ulan tadi dengan cara apa sampai Bu Ulan tidak mau? Iya, kalau saya tadi itu berusaha dengan materi, dengan uang. Ternyata bulan ini tidak goyah. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sesuatu yang berharga itu tidak bisa diukur dengan materi, dengan uang. Selama kita bisa mempertahankan apa yang menurut kita berharga, ya harusnya kita pertahankan dengan sekuat tenaga. Terima kasih Bu Ulil. Oke, Bu Mol tadi sebagai A atau sebagai B? Sebagai A, berarti yang bertahan ya. Coba. Saya sebagai A ya, saya mempertahankan karena benda berharga ini ya sangat penting sekali, karena apabila kita diamanai, diberi amanah ini sangat berharga sekali. Contohnya jangan sampai ini kamu serahkan kepada siapapun, tolong ini kamu jaga dengan baik. Ya, saya sebagai harus diamanai, harus bertanggung jawab dengan sekuat tenaga kami, dan saya pokoknya akan mempertahankan ini. Bagaimana caranya, walaupun dikasih materi ya berupa uang ataupun bujukan, saya tidak akan memberikannya, gitu saja. Itu tadi sepenting itukah ya benda yang dimiliki oleh Bu Mul itu tadi? Bu Tuti tadi bagaimana cara merayu Bu Mul sampai Bu Mul itu tidak mau melepaskan ini benda berharga sekali. Saya rayu menggunakan dengan uang, tapi dimulai tidak mau merelakan barangnya saya ganti dengan uang. Ternyata begitu berharganya sekali benda tersebut ya. Berarti saya juga harus punya prinsip, benda yang sangat berharga jangan sampai kita kasihkan walaupun kita diganti dengan apapun itu bentuknya, walaupun itu berupa materi atau berupa bujuk rayuan, tetap harus kita pertahankan. Itu pengalaman buat saya. Terima kasih ya Bu Mul. Terima kasih. Mungkin Bu Utami bisa memberikan. Kalau tadi saya sama Bu Zulfa ya, kalau saya menggunakan cara dengan menggelitik dan akhirnya permennya bisa sampai ke tangan saya. Kalau menurut saya berkaitan dengan kontrol ya, segala sesuatu itu ada yang di kontrol, itu ada yang di dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Misalnya kita sudah mempertahankan sesuatu yang berharga dalam hidup kita dan mencoba untuk tidak melepaskan erat-erat pegangan atau hal berharga yang kita punya. Tetapi ada Tuhan yang berkuasa di balik semua itu. Jadi ada sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol, ada sesuatu hal yang di luar kendali kita. Misalnya saja kondisi sesuatu itu bisa mempengaruhi ya, bisa jadi lingkungan, bisa jadi kehendak Tuhan. Sekuat apapun kita mempertahankan, kalau memang takdir berkata tidak, ya mungkin akan terlepas juga. Ya Allah. Ini curhat ceritanya. Iya, ini tadi pendapatnya Bu Utami, karena kontrol itu memang kita yang mengendalikan diri, namun jika ada godaan ya, godaan yang menggoda iman kita, maka kita bisa terlena. Nah, mungkin di situ juga bagaimana sikap kita untuk melakukan atau mempertahankan prinsip kita supaya kita itu tidak terpengaruh dengan bujukan, rayuan, atau mungkin tadi dengan cara menggelitik, akhirnya benda yang berharga itu tadi sampai terbuka dari tangan Bu Zulfa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini sesudah Bapak Ibu melakukan kegiatan diskusi ini tadi, Bapak Ibu juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan secara mandiri dan kembali dengan rekan B. Nah, ini tadi sudah kita praktekkan dan membandingkan jawaban dari jawaban
Bapak Ibu guru dari Bu Mul, kemudian Bu Tuti, Bu Ulil, Bu Ula, dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Jadi untuk Bu Ula tidak membuka, Bu Mul juga tidak membuka, namun untuk Bu Zulfa membuka karena tergoda dengan rayuan Bu Utama. Nah, mengapa? Apa alasan Anda? Atau B membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Dan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa tadi Bapak Ibu? Kita sendiri. Jadi kontrol di sini, kontrol diri itu tidak bisa dipengaruhi orang lain karena menganggap bahwa diri kita itu adalah sesuatu yang berharga. Nah, sikap yang mempunyai sesuatu yang berharga, maka kita harus tetap mempertahankannya karena di situ kita tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Mungkin bisa saja kita mendapatkan bujukan, namun hal itu juga sering sekali tidak terpengaruh. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Oke, di sini kebutuhan dasar kita pada saat itu, saya kasihanlah orang ini tadi sudah meminta saya sehingga dengan sungguh-sungguh dia mau menginginkan barang saya, ya sudahlah. Nah, karena saya ingin memberinya, maka hal itu mungkin bisa saja direlakannya dengan ikhlas. Perubahan paradigma teori kontrol, ini tadi seperti yang sudah diutarakan oleh Bu Utami itu tadi, kita juga bisa terpengaruh oleh orang lain. Nah, di sini ilusi kontrol. Ilusi kontrol itu adalah yang sebetulnya itu tidak kita berilusi, berangan. Ilusi guru mengontrol murid. Ini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, ini sering sekali ya Bapak Ibu kita melakukan pengontrolan murid. Anak-anak, kamu harus membersihkan meja ini. Nah, misalkan seperti itu. Nah, mungkin anak tersebut masih melakukan kegiatan atau aktivitas, dia sedang melakukan hastakarya atau membuat atau menggambar dan yang lainnya. Tetapi kita menginginkan meja ini harus bersih. Maka karena dia mengizinkan untuk dikontrol, maka dengan mungkin dia mau melakukan kegiatan yang disuruh oleh gurunya sehingga dia membersihkan mejanya tersebut. Yang sebetulnya dia masih ingin melanjutkan aktivitas yang ingin dilakukannya. Nah, ini kegiatan ilusi guru mengontrol murid ini tidak selamanya bertahan karena anak itu semakin dewasa dia akan mempunyai prinsipnya sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Ini tidak selamanya kita itu membuat bujukan sehingga murid dapat kita kontrol secara terus-menerus. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, mungkin kita mempunyai pikiran bahwa penguatan positif, efektif, dapat bermanfaat untuk mengontrol seseorang.
menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengendalikan murid menuju identitas yang gagal. Mereka belajar merasa buruk tentang diri sendiri, merasa bersalah, merasa dirinya itu gagal, dan mengembangkan dialog diri negatif. Saya tidak bisa. Di situ itu yang termasuk ilusi penguatan positif efektif dan bermanfaat, maka mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Terkadang guru sulit mengidentifikasi perilaku ini karena seringkali pesan negatif disampaikan dengan suara lembut. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah Bapak Ibu guru sering melakukan seperti ini? Memaksa murid, mungkin muridnya tidak mau melaksanakan tugas piket, tetapi kita paksa. Itu ya, sering ya. Ini ilusi bahwa kita dapat mengontrol murid dengan memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya mereka bertanggung jawab mendorong murid melakukan tindakan tertentu dengan penekanan pada kemajuan yang dapat diukur. Namun mereka akhirnya menyadari bahwa pemaksaan tidak efektif dalam jangka panjang dan dapat merusak hubungan. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon. Ini berkaitan dengan teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini tadi Bapak Ibu sudah mempraktekkan kontrol itu, yang mengontrol itu siapa? Nah, di sini ada dua, stimulus respon dan teori kontrol. Untuk di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Ini Bapak Ibu perbedaannya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin anak yang kita merasa dia itu salah, tetapi anak itu mempunyai tujuan mengapa dia melakukan hal seperti itu. Ini karena semua perilaku memiliki tujuan. Meskipun perilaku yang dilakukan anak tersebut kita anggap sebagai perilaku yang salah. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di sini dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, kita mempunyai benda yang sangat berharga, maka kita akan memberikan benda tersebut ke orang lain atau tidak, itu hanya kita yang dapat mengontrol diri. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dan teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya yang paling bawah di sini, model berpikir menang kalah, dan teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Untuk stimulus respon, model berpikir menang kalah, ya sudahlah saya kalah, ya sudahlah saya di sini sajalah. Nah, seperti itu. Itu biasanya orang yang tidak mempunyai optimisme. Nah, tapi kalau untuk teori kontrol, model berpikir menang-menang, saya harus menang. Bagaimana caranya? Tetapi kita tetap melakukan cara atau aktivitas yang dianjurkan, tidak melakukan kecurangan dengan ingin menang sendiri atau bagaimana, tetapi model berpikir menang-menang. Nah, ini perlu digarisbawahi. Selanjutnya, apa sih makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Nah, kita sering menganggap sekolah itu kita itu harus disiplin, baik disiplin pakaian, kemudian masuk ke sekolah, kemudian disiplin dalam pembelajaran. Nah, di sini kita sering sekali mendengar kata disiplin, dan kita juga sering menyampaikan kata disiplin kepada anak didik kita. Bahwasanya disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, ini
berubah katanya sampai di Indonesia itu menjadi kata disiplin, bukan belajar lagi. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini disiplin berarti kita itu harus patuh. Disiplin waktu berarti kita harus patuh tepat waktu. Disiplin dalam mengerjakan atau mengumpulkan tugas berarti kita harus disiplin dalam mengumpulkan tugas, tidak boleh melebihi waktu yang ditentukan. Itu sampai kita di sini disiplin itu sudah berubah maknanya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini tadi pada kesimpulannya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ini Bapak Ibu dulu ya. Tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, ini di sini kita disiplin di sini kalau kita sudah menghargai tupoksi kita sebagai seorang guru, maka kita tidak usah menunggu perintah dari kepala sekolah atau mungkin perintah dari teman kita. Kita mempunyai peraturan di mana masuk pukul 7.15, maka kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri untuk datang ke sekolahan tepat atau mungkin kurang dari jam 7.15. Kemudian tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita sebagai guru itu apa? Ya mendidik, mengajar, kemudian membimbing siswa menjadi siswa yang mandiri, siswa yang kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tanpa terperintah orang lain, maka itu dikatakan sebagai kemampuan pemerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan rasa penuh tanggung jawab. Dari nilai-nilai disiplin itu tadi mengandung makna nilai-nilai kebajikan yang universal. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah sangat melekat ya. Sub-elemen profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6 sub-elemen, di mana beberapa dari sub-elemen mungkin bisa dibacakan, Bu Lil. Baik, ada sub-elemen dari profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman. Beriman di sini adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Terima kasih Bu Ulil sudah membacakan ke-6 sub-elemen profil pelajar Pancasila. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Dari nilai-nilai kebajikan itu tadi kita berikan contoh pengakuannya, di mana sebagai pembuka kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali dan situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contoh pengakuannya, rasa empatimu besar sekali. Kemudian saya menghargai, dan nilai kebajikannya kepedulianmu, situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan
pembuka berikutnya, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu dan situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini ada 4 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama, motivasi. Sesungguhnya teori motivasi perilaku manusia ini tadi dipengaruhi oleh 2 jenis, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Di mana motivasi eksternal ini biasanya tidak selamanya itu berada pada diri seseorang, karena di situ motivasi eksternal itu adalah pengaruh dari luar, bukan dari dalam diri. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini adalah pengaruh dari luar. Misalkan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin kalau kita tidak membuat perencanaan pembelajaran, apa toh yang akan terjadi? Nah, di situ mungkin nanti akan ada peninjauan dari atasan atau bagaimana. Kalau saya tidak melakukannya, maka nanti saya akan mendapatkan teguran. Nah, berarti di situ adalah motivasi yang berasal dari luar. Namun kalau kita berbeda, motivasi itu berasal dari internal, dari diri kita sendiri, yaitu untuk menjaga diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Sebagai contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini sebagai motivasi internal yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Jadi kalau kita sudah termotivasi dari dalam diri sendiri, tidak perlu kita menunggu teguran dari atasan atau kita harus menunggu dikoreksi oleh orang lain, tetapi kita sudah melaksanakannya dengan rasa penuh tanggung jawab. Gitu Bapak Ibu. Nah, yang kedua, hukuman. Nah, hukuman di sini adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan. Ini sebagai konsekuensi, karena kamu sudah salah maka saya hukum. Ini adalah hukuman. Namun beda dengan konsekuensi. Konsekuensi dengan hukuman ini, kalau konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Itu konsekuensinya. Misalnya anak-anak sudah melaksanakan membersihkan lingkungan sekolah, atau mungkin ada anak-anak yang tidak membersihkan lingkungan sekolah. Nah, mereka akan tahu konsekuensinya apa kalau tidak melaksanakan sebuah kesepakatan yang sudah dilaksanakan. Nah, ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ini hukuman menyakitkan. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi dan membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu untuk hukuman. Dan konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Dan hukuman, anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Sedangkan hukuman itu mengandung paksaan, namun untuk konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kalau kita tahu tidak melaksanakan kesepakatan, maka kita konsekuensinya apa? Mereka akan tahu dengan sendirinya tanpa kita harus menghukum. Mendorong anak yang menyakiti diri sendiri. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Anak menyakiti diri sendiri ini jangan sampai hal itu terjadi. Nah, konsekuensinya jika terjadi sesuatu, maka mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita mendapatkan anak itu mungkin salah,
Jangan sampai mereka itu menyalahkan diri sendiri, kemudian mengurung diri, atau mungkin sampai menyakiti diri sendiri. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, ini sangat fatal. Kemarin juga kejadian seorang anak SD sampai jatuh dari lantai berapa? 4 ya. Nah, itu karena dia itu mendorong anak tersebut untuk menyakiti diri sendiri. Itu sangat bahaya. Maka kita sebagai pendidik memberikan konsekuensinya, yaitu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Oh, kalau saya tahu salah, maka yang harus dilakukan itu apa? Dia harus tahu menyesuaikan dirinya sendiri sehingga besok lagi jangan diulangi. Kemudian untuk hukuman, konsep diri yang buruk, dan sebagai konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini sering terjadi Bapak Ibu, karena mereka selalu mendapatkan tekanan sehingga tidak mau jujur apa yang sudah dilakukannya. Nah, ini maka konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan sehingga mereka akan lebih terbuka kepada kita. Saya salah dulu, maka saya akan mendapatkan konsekuensinya dari kesalahan saya. Itu yang kita harapkan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau hukuman, pastinya mereka akan merasakan hal-hal seperti itu. Malu, marah, tidak dihargai. Kemudian konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu berbeda-beda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada survival atau bertahan hidup, cinta kasih, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Realitasnya kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Kita mempunyai kebutuhan dasar manusia yang berbeda-beda, kita Bapak. Mungkin kita membutuhkan rasa cinta kasih dengan teman. Kita membutuhkan cinta kasih kita bekerja. Kalau kita di sekolahan atau di kantor ada satu saja yang tidak respect dengan kita, maka kita juga akan merasa terganggu. Nah, itu kebutuhan kita dengan kebutuhan dasar manusia, cinta kasih, kesenangan, kebebasan. Nah, itu berbeda-beda. Mungkin saya tidak mempunyai keinginan penguasaan. Nah, itu mungkin yang saya inginkan adalah cinta kasih, survival, kesenangan, dan kebebasan. Itu berbeda-beda. Mungkin ada juga yang orang hanya menginginkan kebutuhan dasarnya itu ingin menjadi penguasa. Itu juga ada. Nah, di sini ada contoh kasus dari ini tadi. Ibu Ani adalah guru SMA pelita hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, mungkin Bapak Ibu guru bisa memberikan responnya. Jika atau mungkin Bapak Ibu dalam situasi Ibu Ani itu bagaimana? Di sini saya ulangi, Agus itu seringkali berebut makanan dengan temannya. Nah, mungkin sebagai Ibu Ani, Bu Ulfa bisa memberikan tanggapannya. Apa jika Bu Ulfa sebagai Bu Ani? Terima kasih atas waktunya. Sebagai Ibu Ani, itu sebagai guru kelasnya. Iya, sebagai Bu Ani. Sebagai Bu Ani, saya akan memberikan nasihat kepada Agus, ya, yang seringkali berebut makanan dengan teman-temannya, ya, untuk tidak
merebut makanan dari teman karena sudah diberikan secara adil. Begitu. Ya, terima kasih untuk Bu Ulfa. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa memberikan tanggapannya Bu Zulfa. Sebagai Bu Ani, Bu Zulfa itu bagaimana sikapnya? Kalau saya cari tahu alasannya dulu. Saya bertanya sama Agus, kenapa Pak tidak membawa bekal makan siang, sehingga dia setiap hari meminta bekal makan temannya. Gitu. Saya cari tahu dulu alasannya mengapa. Iya, benar sekali Bu Zulfa, mencari tahu alasannya. Nah, di sini Bapak Ibu guru, kita dalam konteks penerapan disiplin positif Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus itu tadi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Yang pertama, apabila jawaban Agus itu karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasarnya yaitu bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, apabila jawaban Agus, nah ini tadi seperti Bu Zulfa, kita mencari tahu alasannya dulu. Kalau jawabannya Agus itu senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhannya adalah apa Pak Asrafi? Iya, cinta dan kasih sayang. Ingin diperhatikan, kebutuhan untuk diterima. Itu jika Agus ingin temannya itu memperhatikan dia. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Bapak Ibu, pengakuan atas kemampuan. Saya ini loh, kamu harus nurut sama saya. Tuh, kekuasaan. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama setiap harinya. Nah ini seperti yang terjadi di kita kan, makanan bekal itu biasanya mie telur. Nah kalau di sini Agus mungkin seperti itu yang dirasakan, bisa saja seperti itu. Maka yang dilakukannya adalah memenuhi kebutuhannya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Mungkin dia memilih besok jangan ini laku, tapi ibunya selalu memberikan menu yang sama. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Bapak Ibu bisa membedakan mana kebutuhan dasar manusia. Nah di sini kita sudah mempelajari adanya kebutuhan dasar manusia, ada 5 itu tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini yang nanti akan kita supaya tidak jenuh, 5 posisi kontrol guru tadi. Sebagai Ibu Ani, kita tidak boleh langsung menghukumnya atau sebagai apa. Nah di sini sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah Bapak Ibu, ini saya sematkan video, nanti Bapak Ibu guru dapat melihatnya atau memahaminya. Perbedaan dari posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah nanti Bapak Ibu guru akan saya tanyai di mana sih saat ini posisi kontrol Bapak Ibu guru itu tadi saat ini yang sedang dilaksanakan. Betul ya Bapak Ibu? Nah ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini Bapak Ibu, ini ada 5 kegiatan yang dilakukan oleh Naren sama Ibu BK. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu terlambat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi yang kedua ya Bapak Ibu. Posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini yang posisi ketiga, posisi tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekencar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi.
Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi yang tepat sebagai pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir Bapak Ibu sebagai posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Telah menyaksikan sebuah video
dari 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pendapatnya posisi mana yang paling tepat untuk melakukan penerapan terhadap murid yang melakukan kesalahan. Mungkin dari Bu Utami bisa memberikan penjelasannya. Menurut saya, kalau saya sendiri ya selama ini kalau saya amati sih masuknya ke posisi manajer. apa ya, monitor kali ya, monitor gitu. Tapi kadang-kala juga teman. Cuma kendalanya kalau misalkan saya sebagai teman, murid itu tidak bisa membedakan kapan sebagai teman, kapan sebagai seseorang yang harus dihormati. Jadi kurang ada batasan seperti itu. Terima kasih untuk Bu Tami yang telah memberikan tanggapannya. Bu Tami memberikan tadi posisi yang saat ini yaitu sebagai pemantau dan sebagai teman ya Bu Tami. Mungkin boleh dari penjelasan yang sudah disampaikan dari video tadi, kalau mungkin kemarin sebagai teman, nah untuk saat ini setelah Bu Ulil mendapatkan pencerahan dari video tadi yang sudah diulas, menurut Bu Ulil tindakan seorang guru itu yang paling tepat itu yang mana? Terima kasih untuk waktunya. Jadi menurut saya posisi yang tepat bagi pendidik ini sebagai manajer, karena mengatur dari peserta didik untuk apa? Untuk bisa menjadikan dirinya itu pribadi yang disiplin. Walaupun sebenarnya pada kenyataannya memang sulit. Bagaimana pendidik ini menjadi manajer, mengatur, memanage peserta didik. Namun sudah seharusnya seorang pendidik itu harus selalu berusaha belajar bagaimana menerapkan posisi manajer ini kepada peserta didik seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Ulil. Mungkin Bu Mur bisa menambahkan? Kalau saya pilihnya untuk yang manajer, karena anak di sini ya biasanya kalau dikasih tugas biasanya ada yang tidak menyelesaikan tugasnya, makanya untuk anak itu harus bertanggung jawab bagaimana caranya anak itu bisa maju, bisa bertanggung jawab atas apa yang kita berikan. Contohnya kita memberikan suatu PR tapi anak itu tidak mengerjakan PR, terus kita sebagai manajer, sebagai guru, kita harusnya bagaimana caranya anak itu biar bisa berpikir, punya tanggung jawab, biar anak itu bisa berkembang. Seperti itu saja. Terima kasih Bu Mur, Bu Ulil, dan semua guru yang lainnya, Bu Tami. Nah di sini posisi kita posisi kontrol itu kalau kita sebagai penghukum, maka guru akan membuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kemudian pembuat merasa bersalah itu berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam, dan sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, dan sebagai pemantau menghitung dan mengukur, berskala dan sebagainya. Kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan berpengaruh pada siswa tersebut. Di sini akan saya lanjutkan. Kemudian apa dampaknya sih untuk murid? Langsung saja ke dampak saja, yaitu mengulangi kejadian berulang kali, perilaku menjadi agresif. Itu jika kita melakukan sebagai posisi penghukum. Sebagai posisi merasa bersalah, murid akan rendah diri, merasa gagal dan tidak dihargai. Kemudian jika kita meletakkan posisi kita sebagai teman, maka di sini tergantung dan tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan
sebuah keputusan, dan sebagai pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Dan sebagai manajer yaitu mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Gitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada lingkaran budaya positif. Yang pertama itu adalah kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu guru pastinya juga di kelasnya masing-masing juga sudah menerapkan sebuah kesepakatan kelas yang dimana pertamanya kita antara lain peraturan dengan kesepakatan kelas. Nah, itu nanti akan kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas, dan dari keyakinan kelas itu jika terwujud akan memunculkan lingkungan yang positif dan secara umumnya akan menciptakan budaya yang positif. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen, tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini kita tidak boleh membuat keyakinan misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Nah, seharusnya kita membuatnya dalam bentuk kalimat yang positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian mungkin jangan gaduh di kelas. Nah, di situ kita bisa mengambil kata yang positif, yaitu menjaga ketertiban di kelas. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi di sini tidak hanya dari guru yang membuat peraturan, kemudian baru dibuat keyakinan, namun semua anak itu dilibatkan, Bapak Ibu. Jadi mereka akan mengena pada dirinya. Oh iya, kemarin saya itu membuat keyakinan kelas seperti ini. Jika di sini keyakinannya itu tidak saya tepati atau saya langgar, mereka akan langsung tahu konsekuensi dari pelanggaran dari keyakinan itu tadi. Maka mereka akan sadar, oh saya itu salah, sehingga kita tidak perlu menghukumnya. Anak itu sudah tahu dari kesalahannya, sehingga dia dapat mentaati dari keyakinan yang mereka buat sendiri. Nah, ini perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Mungkin Bu Wulan bisa membacakan. Baik, terima kasih. Peraturan yang selanjutnya yaitu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan atau dengan kata lain berkomitmen. Peraturan yang selanjutnya yaitu dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan serta menghormati orang lain. Peraturan yang selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Untuk keyakinan kelasnya yaitu kesabaran dan menghormati orang lain. Untuk peraturan yang selanjutnya gunakan masker. Keyakinannya adalah kesehatan serta keselamatan. Peraturan yang terakhir yaitu jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinannya keselamatan dan keamanan. Terima kasih. Terima kasih Bu Wulan. Itu tadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kemudian
mungkin merasa, Bu, saya kemarin melihat si A itu mencoret-coret tembok. Nah, maka kita bagaimana cara menanggapinya? Di sini kita bisa menggunakan segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan dan memberikan penawaran bukan paksaan. Ini Bapak Ibu, segitiga restitusi ini kita seperti yang kita tadi simak dalam video di posisi kita sebagai manajer itu tadi sudah menerapkan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi ini sangat bermanfaat membentuk peserta didik itu mengetahui kesalahannya tanpa kita menghukumnya. Menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini menstabilkan identitas. Jadi anak yang salah itu seolah-olah tidak merasakan dia itu salah. Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Sehingga dia itu akan merasa, oh iya, ternyata Bapak Ibu ini tidak memarahi saya, tetapi dia mengetahui, oh berarti yang tindakan yang saya lakukan itu tadi masih bisa diterima. Namun di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, dan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi apa yang seperti? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah di sini kemarin kelas 6 itu pernah melakukan penerapan keyakinan kelas. Ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas dari kelas 6 di sini. Selamat siang anak-anakku semuanya. Ini kegiatan kita adalah seperti yang kemarin kita sudah bahas, adanya tindakan-tindakan dari beberapa anak. Nah,
terakhir ya Bapak Ibu, ini adalah refleksi. Apa yang Anda dapatkan dari kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini, dan apa hal yang menarik atau berkesan bagi Bapak Ibu, dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan ke depannya setelah kegiatan hari ini. Ini saya meminta pendapatnya mungkin Bu Ulfa. Yang pertama, apa yang Anda dapatkan dari kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini? Yang saya dapatkan adalah pengetahuan tentang budaya positif, kemudian contoh-contoh dari budaya positif. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang hal menarik atau berkesan bagi Bapak Ibu? Yang saya rasakan tadi melihat contoh dari video-video tadi ya, tentang budaya positif. Kemudian yang ketiga, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan ke depannya setelah kegiatan hari ini? Sebagai guru, saya akan melakukan hal yang lebih positif karena mendapat pengetahuan dari budaya positif pada hari ini. Ya, terutama untuk yang tadi sebagai guru, yaitu diantaranya menjadi teman, ya, menjadi monitor atau kontrol, kemudian manajerial, ya seperti itu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau menambahkan refleksinya Bu Lin? Terima kasih. Dari pemaparan yang Bu Ika sampaikan pada hari ini, kegiatan diseminasi budaya positif yang bisa saya dapatkan, yang pertama, bagaimana kita sebagai pendidik ini menjadi tauladan, menjadi contoh bagi peserta didik, sehingga kita sebagai pendidik harus semaksimal mungkin memberikan sesuatu yang positif, karena hal tersebut akan sangat dilihat langsung oleh peserta didik, sehingga peserta didik bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh pendidik. Seperti itu, Beda. Terima kasih. Satu lagi, Bapak Ibu mungkin bisa memberikan reaksinya, Pak Asrofi. Ya, alhamdulillah. Setelah dari acara awal tadi sampai sekarang bisa disimpulkan bahwa dalam kegiatan belajar mengajar sebagai guru harus dapat mengerti akan kewajiban dan memberi rasa bertanggung jawab pada anak didik kita untuk menjadi generasi yang lebih baik, dan kita sebagai guru pendidik juga bisa menambah atau mengerti apa keinginan atau yang harus kita lakukan dalam menjalankan kewajiban sehari-hari, biar untuk kedepannya bisa menambah atau berkembang untuk kebaikan semuanya dari seorang pendidik, juga anak didik kita, apa yang kita cita-citakan menjadi kenyataan. Untuk Bapak Ibu, diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Menawan, sesi berbagi modul 1.4 pendidikan guru penggerak dari saya Ika Karuniawati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Gerobogan telah selesai. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian materi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ika Karuniawati SPDSD atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Acara yang kelima yakni doa kepada beliau Bapak Asrofi. Dimohon untuk memimpin doa, kepadanya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Allahumma shalli wa sallim Ya Rabbana ya Rabbana ya Hanan ya Terima kasih saya sampaikan kepada beliau Bapak Asrofi. Acara yang terakhir yakni penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga dengan diselenggarakannya acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Menawan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa tentang nilai-nilai positif, etika, serta perilaku yang baik. Selain itu juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, penuh dengan rasa hormat dan kerjasama antar sesama. Sekian dari saya Triutami sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian maupun tutur kata banyak yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triutami. Saya saat ini sebagai rekan kerja dari Ibu Ika Karuniawati yang sedang melaksanakan kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, tentunya saya menjadi mengerti dan juga tercerahkan tentang yang pertama yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Selain itu juga saya menjadi paham tentang bagaimana cara pembuatan keyakinan di kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Afidah. Saya adalah teman dari Ibu Ika Karuniawati yang saat ini sedang menjalankan kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bu Ika di SD Negeri 1 Menawan, saya menjadi paham. Saya mengetahui adanya cara menyelesaikan masalah siswa. Yang pertama ada yang namanya segitiga restitusi. Kemudian yang kedua ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.